Sebuah kejadian luar biasa mengguncang Masjidil Haram. Seorang jemaah haji yang sedang khusyuk melaksanakan tawaf tiba-tiba berubah menjadi seekor buaya di hadapan ribuan mata yang menyaksikan. Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah ini pertanda atau sebuah teguran dari Yang Maha Kuasa? Sebelum kita lanjut ke kisah lengkapnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif lainnya. Tulis juga di kolom komentar, dari mana kamu menonton video ini? Pak Karim, seorang pria parubaya dengan rambut yang mulai memutih dan wajah yang penuh keriput, akhirnya bisa menginjakan kaki di tanah suci. Sejak kecil, ia selalu bermimpi untuk melaksanakan ibadah haji. Baginya, bisa menunaikan rukun Islam yang kelima ini adalah sebuah pencapaian terbesar dalam hidupnya. Dengan uang hasil jerih payahnya selama bertahun-tahun, ia mendaftar haji dan kini berdiri di depan Ka'bah, menyaksikan sendiri kebesaran Allah. Matanya berkaca-kaca saat melihat ribuan jemaah lain melantunkan doa dengan penuh kehusyukan. Suara talbiyah berkumandang di seluruh penjuru Masjidil Haram, menciptakan suasana yang begitu syahdu. Namun, meskipun tubuhnya kini berada di Baitullah, hatinya masih dipenuhi perasaan yang bercampur aduk. Ia mencoba untuk fokus dalam ibadahnya, tapi ada sesuatu yang mengganjal di dalam nuraninya. Selama bertahun-tahun, ia telah menjalankan bisnis yang penuh dengan tipu daya. Awalnya hanya trik kecil dalam berdagang, seperti menimbang barang dengan sedikit curang atau menaikkan harga seenaknya kepada pelanggan yang tidak tahu. Namun, lama-kelamaan, ia semakin terbiasa dengan kecurangan itu. Ia menipu, mengelabui, bahkan bersekongkol dengan pihak lain demi mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Keberhasilannya dalam dunia bisnis membuatnya hidup bergelimang harta. Rumah mewah, mobil mahal, dan pakaian berkelas menjadi bagian dari kesehariannya. Orang-orang di kampungnya memandangnya sebagai orang kaya yang sukses. Namun, di balik senyum dan keramahan yang ditunjukkannya kepada orang lain, ada satu pertanyaan yang selalu menghantui benaknya. Apakah kekayaan ini benar-benar berkah atau justru sebuah ujian? Kini, berdiri di depan Ka'bah, segala dosa masa lalunya kembali berputar di dalam pikirannya. Ia mulai merasakan ketakutan yang tidak biasa. Apakah Allah akan menerima ibadahnya? Apakah perjalanan ini akan menjadi perjalanan spiritual yang membawa ketenangan? Atau justru menjadi penghakiman atas segala dosanya? Ia ingin meyakinkan dirinya bahwa ia telah berbuat banyak kebaikan, bahwa ia telah bersedekah dan membantu orang-orang yang membutuhkan. Tetapi jauh di dalam lubuk hatinya, ia sadar bahwa kebaikan yang ia lakukan tidak akan menghapus dosa-dosa yang telah ia lakukan dengan sengaja. Ia menarik napas dalam-dalam, mencoba mengusir kegelisahan yang semakin mencengkeram hatinya. Mungkin ini saatnya aku benar-benar bertaubat, bisiknya pelan. Dengan langkah perlahan, ia mulai menyusuri kerumunan jemaah yang sedang bertawaf. Namun, ia tidak menyadari bahwa sesuatu yang mengerikan akan terjadi, sesuatu yang akan mengubah hidupnya selamanya. Langkah-langkah Pak Karim terasa semakin berat seiring ia menyusuri putaran tawaf di sekitar Ka'bah. Ribuan jemaah berdesakan di sekelilingnya, masing-masing larut dalam doa dan zikir. Namun entah mengapa, ia mulai merasa seakan dirinya terasing. Ia berusaha tetap melangkah, mengikuti arus jemaah yang bergerak dalam putaran mengelilingi Ka'bah, tetapi keringat dingin mulai membasahi tubuhnya. Jantungnya berdetak lebih cepat dari biasanya. Ada sesuatu yang tidak beres, tapi ia tidak tahu apa itu. Sekilas, ia melihat bayangan dirinya di lantai marmer yang mengilap. Sesuatu yang aneh. Tangan yang ia julurkan ke depan untuk menyeimbangkan diri tampak lebih gelap. Lebih kasar, kulitnya terlihat sedikit bersisik. Ia mengerutkan dahi, mengangkat tangannya untuk memastikan penglihatannya. Tetapi seketika tubuhnya terasa semakin lemas. Dadanya sesak, seakan udara di sekelilingnya menjadi lebih berat, menekan paru-parunya dengan kuat. Ia ingin beristighfar, ingin menggerakkan bibirnya untuk melantunkan doa. Tetapi entah mengapa suara yang keluar dari tenggorokannya bukanlah suara manusia. Sebuah suara serak dan dalam, hampir seperti geraman. Jemaah di sebelahnya, seorang pria tua asal Turki, menatapnya dengan bingung sebelum dengan cepat menjauh, seakan merasakan sesuatu yang tidak beres. Pak Karim mencoba tersenyum, berusaha menunjukkan bahwa dirinya baik-baik saja. Tetapi senyuman itu justru membuat pria tua itu semakin ketakutan.
Langkahnya semakin berat. Tubuhnya terasa semakin panas. Padahal angin sejuk dari kipas raksasa di Masjidil Haram berhembus lembut. Jantungnya berdegup lebih kencang. Seakan sedang berlari dalam perlombaan yang tak berujung. Orang-orang di sekitarnya mulai menjauh satu persatu. Beberapa bahkan berbisik-bisik sambil meliriknya dengan tatapan waspada. Panik mulai merayapi benaknya. Ia meraba wajahnya, berharap itu hanya ilusi semata. Tetapi kulitnya terasa lebih kasar dari biasanya. Seakan ada sesuatu yang perlahan-lahan merayap ke permukaan kulitnya. Ia menggigit bibirnya sendiri untuk memastikan bahwa ia masih sadar. Tetapi saat lidahnya menyentuh giginya, ia merasakan sesuatu yang lain, sesuatu yang lebih tajam. Giginya seakan mulai berubah, memanjang dan lebih runcing. Ya Allah, ada apa dengan tubuhku? Batinnya menjerit. Tetapi tubuhnya tetap bergerak mengikuti arus jemaah yang terus bertawaf. Ia ingin berteriak meminta tolong, ingin menghentikan langkahnya. Tetapi ia tahu bahwa ia tidak bisa menyebabkan kepanikan di dalam Masjidil Haram. Tiba-tiba, seorang bocah kecil yang sedang berpegangan pada ayahnya menoleh ke arahnya. Matanya membesar ketakutan. Dengan suara polos namun tajam menusuk hati, bocah itu berteriak, "Ayah!" Orang itu berubah jadi buaya. Seisi area tawaf seolah membeku dalam sekejap. Pandangan ratusan orang beralih ke arahnya. Sebagian besar langsung menjauh, membentuk ruang kosong di tengah lautan manusia yang tadi begitu padat. Pak Karim menelan ludah. Ia ingin mengatakan bahwa semua baik-baik saja, bahwa bocah itu hanya berimajinasi, tetapi sebelum ia sempat berbicara, tubuhnya mulai menggigil hebat. Tangan dan kakinya terasa semakin berat. Sendi-sendinya terasa seakan terlepas dan bergabung kembali dengan cara yang tidak wajar. Ia merasa kulitnya mengencang, membentuk sesuatu yang keras di permukaannya. Ia merasakan ekornya. Ya, ekor, tumbuh dari punggung bawahnya, bergesekan dengan kain ihram yang melilit tubuhnya. Ketakutan mulai menjalari jemaah di sekitarnya. Beberapa orang mulai berteriak, beberapa beristighfar, sementara yang lain memilih untuk melangkah mundur, menjauhi sosoknya yang semakin tak bisa dikenali. Pak Karim mencoba mengangkat tangan untuk meminta pertolongan, tetapi yang ia lihat bukan lagi tangan manusia. Itu adalah kaki reptil. Bersisik hijau gelap, dengan cakar yang mulai mencuat dari ujung jemarinya. Ia membelalakan matanya, tetapi bahkan matanya pun kini bukan lagi mata manusia. Ia melihat bayangannya di lantai marmer, sepasang mata kuning melingkar dengan pupil hitam yang menyempit. Pak Karim tak bisa lagi menyangkal. Ada sesuatu yang benar-benar salah dengannya. Ia, seorang manusia yang datang untuk beribadah, kini tengah berubah menjadi sesuatu yang tak seharusnya ada di tempat suci ini. Orang-orang mulai panik, berlarian menjauh, sementara beberapa ulama dan petugas keamanan masjid mulai mendekat dengan tatapan waspada. Sebagian membaca ayat-ayat suci dengan suara bergetar. Pak Karim ingin menolak kenyataan ini, ingin percaya bahwa ini semua hanyalah mimpi buruk. Tetapi rasa sakit yang menjalar di seluruh tubuhnya adalah nyata. Ia ingin menyesal, ingin menangis, ingin berteriak memohon ampun. Namun, tubuhnya tak lagi bisa menuruti perintahnya. Dan di depan Ka'bah, di hadapan ribuan pasang mata yang menyaksikan, keanehan itu terus berlanjut. Sesuatu yang tak pernah terjadi sebelumnya. Sesuatu yang akan menjadi kisah yang tak terlupakan dalam sejarah Masjidil Haram. Dalam hitungan detik, perubahan pada tubuh Pak Karim semakin drastis dan tak terbendung. Kulitnya yang tadinya manusiawi kini perlahan mengeras, berubah menjadi sisi kasar berwarna hijau kehitaman. Tangannya yang sebelumnya ramping kini menebal, jari-jarinya semakin panjang dan berujung dengan cakar tajam. Kakinya mulai melebar, otot-ototnya menggembung, dan tubuhnya bertambah besar. Ia merasakan sensasi aneh di bagian punggung bawahnya. Lalu dalam sekejap sesuatu yang berat dan panjang muncul. Sebuah ekor reptil yang menjulur di balik kain ihramnya. Orang-orang di sekelilingnya semakin panik. Teriakan menggema di seluruh area tawaf, menciptakan gelombang kepanikan yang bergerak seperti ombak. Beberapa jemaah langsung berlari menjauh, takut terinjak oleh orang lain yang panik. Sementara yang lain terdiam di tempat dengan wajah pucat, tak percaya dengan apa yang mereka lihat. Para petugas keamanan yang berjaga di sekitar Masjidil Haram dengan sigap bergerak mendekati sumber keributan, tetapi bahkan mereka tampak ragu.
Ya Allah, apa yang terjadi padanya? Teriak seorang wanita sambil mundur ketakutan. Seorang pria tua berjenggot putih yang berada tidak jauh dari tempat kejadian berusaha tetap tenang. Dengan suara bergetar, ia mengangkat tangannya dan mulai membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Beberapa jemaah lainnya mengikuti, berharap bahwa bacaan itu bisa menghentikan sesuatu yang tampaknya mustahil ini. Di tengah kegemparan, Pak Karim masih memiliki kesadaran penuh, tetapi tubuhnya seakan tidak lagi menjadi miliknya. Ia ingin berbicara, ingin memohon pertolongan, ingin berteriak bahwa ini semua hanya kesalahpahaman, tetapi yang keluar dari mulutnya bukanlah kata-kata manusia. Yang terdengar justru suara geraman berat yang menggetarkan udara, suara khas predator yang biasa hidup di rawa-rawa. Ketakutan semakin menjadi-jadi. Seorang anak kecil yang tadi berteriak pertama kali kini menangis terseduh-seduh sambil menarik lengan ibunya yang juga tampak kebingungan. Sementara itu, para petugas keamanan tampak berusaha mencari jalan keluar, tetapi mereka tidak bisa bertindak sembarangan di tempat suci ini. Pak Karim sendiri merasakan ketakutan yang luar biasa. Ia tak pernah membayangkan bahwa hidupnya akan berubah seperti ini, di tempat paling suci di dunia, di hadapan ribuan orang. Ia merasakan setiap perubahan yang terjadi di tubuhnya, setiap rasa sakit saat tulangnya menyesuaikan diri dengan bentuk barunya, setiap kesadaran bahwa ia semakin jauh dari manusia yang selama ini ia kenal. Matanya kini berkilat tajam seperti mata reptil sejati. Pandangannya berubah. Ia tidak lagi melihat dunia seperti manusia, tetapi seperti seekor buaya. Warna-warna di sekitarnya memudar, digantikan oleh penglihatan tajam yang bisa menangkap pergerakan sekecil apapun. Tubuhnya terasa lebih kuat, lebih berat, lebih bertenaga, namun semakin jauh dari dirinya yang sebenarnya. Seorang ulama yang ada di sekitar situ, akhirnya maju mendekati Pak Karim. Dengan penuh kewibawaan, ia mengangkat tangannya dan mengucapkan, "Hasbunallah wa ni'mal wakil." Suaranya menggema di seluruh area Masjidil Haram. Sekejap, Pak Karim merasa ada sesuatu yang menusuk dalam hatinya. Kata-kata itu seperti gelombang yang menembus kesadarannya yang mulai kabur. Ia ingin merespons, ingin menunjukkan bahwa ia masih ada di dalam tubuh yang kini bukan miliknya lagi. Namun, tubuh reptilnya hanya bisa diam. Matanya berkedip sekali dengan tatapan penuh ketakutan. Seseorang dari kerumunan berteriak, "Istighfar, wahai saudaraku, ingat Allah." Pak Karim ingin melakukannya. Ia ingin beristighfar, ingin mengucapkan kalimat suci, ingin meminta ampun atas semua dosa-dosanya yang lalu. Namun, lidahnya yang kini telah berubah bentuk tidak lagi bisa bergerak seperti dulu. Mulutnya yang kini berisi gigi-gigi tajam hanya bisa terbuka sedikit, mengeluarkan suara serak yang sama sekali bukan suaranya. Keputusasaan mulai merayapi hatinya. Apakah ini hukuman dari Allah atas semua dosa yang telah ia lakukan? Apakah ini balasan atas semua kebohongan, kecurangan, dan kezaliman yang ia lakukan selama hidupnya? Apakah inilah takdirnya? Menjadi makhluk yang rendah, kehilangan akal dan kemanusiaannya? Sementara itu, beberapa orang lainnya yang lebih berani mencoba untuk mendekat. Mereka tidak tahu harus berbuat apa. Tetapi wajah mereka menunjukkan bahwa mereka tidak ingin meninggalkan seseorang yang sedang mengalami penderitaan, seaneh apapun kejadian ini. Di tengah keheningan yang mencekam, ulama tadi melanjutkan doanya. Suaranya semakin kuat, semakin jelas, memenuhi setiap sudut ruangan. "Ya Allah, ampuni hamba MU ini. Jika ia masih memiliki kebaikan dalam hatinya, maka kembalikanlah dia ke wujud yang Engkau kehendaki. Jangan biarkan ia tersesat dalam hukuman yang tidak bisa ia pahami." Pak Karim merasakan sesuatu dalam dirinya bergetar. Ia tidak tahu apakah itu rasa takut, penyesalan, atau harapan terakhir yang masih tersisa. Namun satu hal yang pasti, ia harus berjuang untuk kembali. Ia tidak ingin kehilangan dirinya. Ia tidak ingin dikenang sebagai seorang manusia yang dikutuk. Dengan sisa-sisa kesadaran yang ia miliki, ia berusaha keras untuk mengingat satu hal yang pernah ia lupakan. Allah selalu membuka pintu taubat bagi hambanya, selama hamba itu mau kembali kepadanya dengan sepenuh hati. Di tengah kegemparan yang terjadi, Pak Karim masih bisa merasakan pikirannya sendiri berputar dalam ketakutan. Tubuhnya telah berubah hampir sepenuhnya menjadi seekor buaya raksasa, tetapi kesadarannya tetap utuh.
Ia masih berpikir seperti manusia. Ia masih mengingat siapa dirinya, masih mengenali tempat di mana ia berada, tetapi tak ada satupun yang bisa ia lakukan untuk menghentikan perubahan ini. Air mata jatuh dari matanya yang kini berwarna kuning kehijauan, meluncur melewati sisi keras yang telah menggantikan kulitnya. Ia ingin menangis lebih keras, ingin menjerit, tetapi yang keluar dari tenggorokannya hanyalah geraman rendah yang menggetarkan lantai marmer tempat ia berdiri. Ia tak pernah membayangkan bahwa perjalanan hajinya akan berubah menjadi seperti ini. Dulu, ia selalu berpikir bahwa dengan pergi ke Tanah Suci, semua dosa akan terhapus begitu saja, bahwa Allah akan serta-merta mengampuninya tanpa ia harus bersusah payah berubah. Namun kini, ia sadar bahwa taubat bukan sekadar datang ke tempat suci dan mengucapkan doa. Taubat adalah tentang perubahan, tentang kejujuran, tentang meninggalkan keburukan dengan sungguh-sungguh. Dan ia tahu, selama ini ia belum benar-benar bertaubat. Ia hanya berharap ibadah ini bisa menjadi jalan pintas menuju surga tanpa harus bersusah payah mengubah dirinya sendiri. Teringatlah olehnya bagaimana ia dulu sering mempermainkan orang lain dalam urusan dagang. Betapa banyak orang yang telah tertipu oleh timbangannya yang curang. Betapa banyak orang miskin yang telah ia bohongi demi keuntungan pribadinya. Ia bahkan pernah dengan sengaja memanfaatkan kesulitan orang lain untuk mencari keuntungan, menaikkan harga dagangannya ketika tahu bahwa mereka tak punya pilihan lain. Ia juga ingat bagaimana selama bertahun-tahun ia menumpuk kekayaan tanpa memikirkan hak-hak orang lain. Betapa banyak pegawainya yang diperas tenaga dan waktunya tanpa diberikan upah yang layak. Betapa banyak orang yang mengeluh kepadanya, tetapi ia mengabaikan mereka. Bahkan ketika hatinya mulai merasa bersalah, ia selalu membenarkan tindakannya dengan berkata, "Ah, ini hanya bisnis. Semua orang juga melakukannya." Namun kini, di hadapan Ka'bah, di tengah-tengah ribuan manusia yang beribadah dengan hati yang bersih, ia justru berubah menjadi makhluk yang melambangkan kelicikan dan kebengisan. Buaya, simbol dari keserakahan, dari kepalsuan, dari ketidakjujuran yang selama ini telah menjadi bagian dari hidupnya. Apakah ini teguran MU? Ya Allah, suara batinnya bergetar. Apakah ini hukuman MU atas segala dosa yang telah aku lakukan? Ia ingin bersujud, ingin menangis di hadapan Allah, tetapi bagaimana mungkin? Tubuhnya tak lagi manusiawi. Ia tak lagi memiliki tangan yang bisa bersimpuh, tak lagi memiliki bibir yang bisa mengucapkan doa dengan sempurna. Ia hanya bisa berlutut dengan kaki reptilnya, merasakan betapa hina dan lemahnya dirinya sekarang. Sementara itu, di sekelilingnya, para jemaah yang ketakutan tetap membaca ayat-ayat suci. Suara doa-doa mereka bergema di Masjidil Haram, menciptakan getaran yang menusuk hati. Sebagian dari mereka berdoa untuk keselamatannya, sebagian lagi beristighfar sambil menangis, merasa ngeri melihat bagaimana Allah bisa menunjukkan kuasanya dengan cara yang begitu nyata. Pak Karim ingin percaya bahwa ini semua masih bisa berubah, bahwa Allah masih akan memberinya kesempatan. Tapi bagaimana? Bagaimana seorang manusia yang telah kehilangan wujudnya bisa kembali? Lalu, dari kejauhan, seorang lelaki tua berjubah putih maju perlahan ke arahnya. Wajahnya tenang, matanya penuh kebijaksanaan. Tanpa rasa takut, ia melangkah semakin dekat, lalu berhenti beberapa meter di depan Pak Karim. Dengan suara lembut namun penuh kekuatan, ia berkata, "Allah Maha Pengampun. Tapi engkau harus meminta ampun dengan hatimu, bukan dengan mulutmu." Kata-kata itu bagaikan petir yang menyambar kesadaran Pak Karim. Ia sadar, Allah masih mendengarnya. Bahkan dalam wujud seperti ini, Allah masih bisa melihat isi hatinya. Ini bukan sekadar hukuman. Ini adalah peringatan. Ini adalah kesempatan terakhirnya untuk benar-benar bertobat. Di dalam dirinya, ia berusaha mengumpulkan segala rasa sesal, segala ketakutan, segala harapan yang masih tersisa. Ia berusaha menyerahkan sepenuhnya dirinya kepada Allah, tanpa embel-embel kepura-puraan, tanpa berharap mendapatkan imbalan. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia berdoa bukan untuk mendapatkan keuntungan, bukan untuk meminta keberkahan dalam bisnisnya, tetapi karena ia benar-benar ingin dimaafkan. Ya Allah, jika Engkau masih mengizinkan aku kembali, jika Engkau masih berkenan menerima taubatku, maka aku bersumpah akan meninggalkan semua kesalahan yang telah aku lakukan.
Aku akan menjadi manusia yang jujur. Aku akan hidup dengan cara yang benar. Aku akan membayar semua kezaliman yang pernah kulakukan. Saat itu, sesuatu yang aneh mulai terjadi. Sebuah getaran halus menyelimuti tubuhnya. Tidak menyakitkan seperti perubahan sebelumnya, tetapi lebih seperti sebuah gelombang lembut yang menghangatkan hatinya. Orang-orang yang melihatnya mulai menyadari ada sesuatu yang berbeda. Sisik di tubuhnya perlahan memudar, taringnya mulai mengecil, dan matanya yang tadinya tajam seperti reptil kini kembali menampilkan sorot manusiawi. Pak Karim tidak tahu apakah ini nyata atau hanya ilusinya. Yang ia tahu, ia harus terus berdoa. Ia harus terus berserah diri. Ia tidak akan berhenti sampai Allah benar-benar menerima taubatnya. Di tengah kepanikan yang melanda Masjidil Haram, seorang ulama tua dengan jubah putih yang berkibar oleh angin kipas raksasa melangkah ke depan. Sorot matanya tajam, namun penuh ketenangan, seakan mengetahui sesuatu yang tidak dipahami oleh orang lain. Ia tidak terpengaruh oleh kepanikan di sekitarnya, tidak goyah oleh ketakutan yang terpancar dari wajah para jemaah. Pak Karim masih berada dalam tubuh reptilnya, tetapi ada sesuatu yang berbeda kali ini. Ia merasa ada kehangatan yang merayap di dalam dirinya, sebuah perasaan yang sulit dijelaskan. Seolah-olah sesuatu yang lembut menyentuh jiwanya, membisikkan harapan yang hampir padam. Ia tahu bahwa ia masih memiliki waktu, bahwa ini belum berakhir. Dengan sisa kesadarannya, ia mencoba bersimpuh, mencoba merendahkan diri di hadapan Allah. Meski tubuhnya masih dipenuhi sisik tebal, meski cakarnya masih menancap ke lantai marmer yang dingin, ia tetap berusaha merundukkan diri. Di dalam hatinya, ia menangis. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Jika Engkau masih berkenan mengampuniku, maka aku berserah diri. Aku tidak meminta apapun selain kesempatan untuk memperbaiki segalanya. Aku tidak ingin mati dalam keadaan seperti ini. Aku tidak ingin meninggalkan dunia tanpa sempat menebus semua kesalahanku. Jika Engkau masih mengizinkanku menjadi manusia, aku bersumpah akan meninggalkan segala keburukan yang selama ini kulakukan. Pak Karim tidak lagi berharap pada siapapun kecuali Allah. Ia tidak berharap pada manusia, tidak berharap pada keajaiban duniawi. Ia hanya berharap pada keagungan dan kasih sayang Allah. Ia telah kehilangan segalanya, kehormatannya, tubuhnya, identitasnya, tetapi ia tidak ingin kehilangan imannya. Tiba-tiba, getaran lembut menyelimuti tubuhnya. Sesuatu yang tak kasat mata, tetapi bisa dirasakan oleh semua orang yang menyaksikan kejadian itu. Beberapa jemaah menatap dengan mata membelalak, sebagian mulai terisak, sementara ulama tua yang memimpin doa tetap melanjutkan bacaan ayat suci dengan suara yang semakin mantap. Perubahan pun terjadi. Secara perlahan, sisik-sisik kasar di tubuh Pak Karim mulai menghilang, memudar seperti debu yang tertiup angin. Cakar-cakar tajamnya mengecil, kembali menjadi jemari manusia. Taring panjang yang sebelumnya memenuhi mulutnya perlahan mundur, berganti dengan gigi normal seperti sebelumnya. Kulit hijaunya berubah, perlahan kembali menjadi warna sawo matang yang dulu ia kenal. Sebuah keajaiban sedang terjadi di hadapan Ka'bah. Pak Karim yang sebelumnya hanya bisa pasrah, kini mulai merasakan tubuhnya kembali normal. Ia merasakan udara dingin menyentuh kulit manusianya, merasakan kelembutan kain ihram yang kembali menyelimuti tubuhnya. Tangannya bergetar hebat, bukan karena ketakutan, tetapi karena kebahagiaan yang luar biasa. Ia mengangkat wajahnya, memandang Ka'bah dengan mata yang dipenuhi air mata. Para jemaah yang menyaksikan kejadian itu tidak dapat berkata-kata. Beberapa dari mereka langsung bersujud syukur, sementara yang lain masih terpaku, berusaha memahami apa yang baru saja mereka lihat. Tidak ada yang tahu bagaimana mungkin sesuatu yang begitu mustahil bisa terjadi. Namun bagi Pak Karim, ia tahu jawabannya. Allah telah mengabulkan doanya. Bukan karena ia pantas mendapatkannya, bukan karena ia istimewa, tetapi karena Allah Maha Pengampun, Maha Penerima Taubat. Ia bersujud dalam-dalam, mencium lantai marmer Masjidil Haram dengan penuh ketulusan. Ia tidak peduli dengan bisikan orang-orang di sekitarnya, tidak peduli dengan tatapan heran atau kagum dari jemaah lain. Ia hanya ingin bersyukur, hanya ingin berterima kasih kepada Allah yang masih memberinya kesempatan kedua. Dalam hatinya, ia bersumpah,
Hidupnya tidak akan sama lagi. Ia akan kembali ke tanah airnya dan memperbaiki semua yang telah ia rusak. Ia akan mengembalikan hak-hak orang yang pernah ia curangi. Ia akan menjalani kehidupan yang penuh kejujuran, penuh ketakwaan, dan penuh kasih sayang kepada sesama. Karena ia tahu, kesempatan kedua bukanlah sesuatu yang semua orang dapatkan. Dan ia tidak akan menyia-nyiakannya. Pak Karim masih bersujud di hadapan Ka'bah, air matanya mengalir deras. Hatinya bergetar hebat, bukan karena ketakutan seperti sebelumnya, melainkan karena rasa syukur yang tak terbendung. Ia baru saja mengalami sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan seumur hidupnya. Tubuhnya yang sempat berubah menjadi makhluk yang mengerikan kini telah kembali normal. Namun, ada satu hal yang ia sadari, dirinya tidak akan pernah menjadi orang yang sama seperti sebelumnya. Orang-orang di sekelilingnya masih berbisik, sebagian besar masih tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Beberapa jemaah yang tadinya ketakutan kini ikut bersujud, menangis haru melihat bagaimana Allah menunjukkan kuasanya secara langsung di tempat suci ini. Seorang pria parubaya asal Mesir mendekatinya perlahan, menepuk bahunya dengan lembut dan berkata, "Allah masih menyayangimu, saudaraku. Gunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya." Kata-kata itu begitu menusuk hati Pak Karim. Ia mengangguk, meskipun tubuhnya masih gemetar. Ia tahu bahwa ini bukan sekadar keajaiban yang terjadi tanpa alasan. Ini adalah teguran, ini adalah pelajaran, ini adalah bentuk kasih sayang Allah yang tak terhingga. Allah bisa saja membiarkannya terus dalam keburukan, membiarkannya hidup dalam kemaksiatan hingga ajal menjemput tanpa sempat bertaubat. Tetapi, sebaliknya, Allah memilih untuk menyentuhnya dengan cara yang begitu dahsyat agar ia benar-benar sadar. Dengan sisa tenaga yang ia miliki, Pak Karim duduk bersimpuh. Ia menatap Ka'bah dengan penuh kekaguman dan rasa takut sekaligus. Ia kini benar-benar memahami bahwa segala hal di dunia ini, baik harta, kesuksesan, maupun status sosial, tidak ada artinya jika tidak disertai dengan ketakwaan. Betapa selama ini ia begitu sombong, merasa bahwa ibadahnya cukup untuk menutupi segala keburukannya. Betapa selama ini ia berpikir bahwa amal baik yang ia lakukan bisa menyeimbangkan segala penipuannya dalam bisnis. Tetapi Allah tidak bisa ditipu. Ia kini benar-benar yakin bahwa setiap perbuatan akan mendapatkan balasannya. Jika bukan di dunia, maka di akhirat kelak. Dan kali ini, Allah telah menunjukkan kepadanya bahwa pengampunan itu nyata, tetapi juga bahwa dosa tidak bisa begitu saja diabaikan tanpa perbaikan diri. Para jemaah yang masih berkumpul di sekitarnya perlahan mulai beranjak, kembali kepada ibadah mereka masing-masing. Meskipun kejadian tadi begitu luar biasa, mereka semua tahu bahwa ada hikmah besar di baliknya. Beberapa orang menatapnya dengan kagum, beberapa lagi dengan penuh harapan. Mereka tahu bahwa mereka telah menjadi saksi dari sebuah peringatan yang luar biasa, peringatan yang bisa menimpa siapa saja yang lalai terhadap kehidupan akhirat. Sementara itu, ulama yang tadi memimpin doa mendekatinya. Dengan suara lembut, ia berkata, "Engkau telah mendapatkan teguran, tetapi juga kesempatan. Gunakanlah dengan baik, karena kesempatan kedua adalah karunia yang tidak semua orang dapatkan." Pak Karim kembali mengangguk, air matanya masih mengalir. Kata-kata itu akan ia ingat seumur hidupnya. Ia kini sadar bahwa perjalanan hidupnya masih panjang, tetapi kini ia memiliki tujuan yang lebih besar, mencari ridho Allah dalam setiap langkahnya. Ia tidak akan lagi hidup dalam kebohongan, tidak akan lagi menggunakan cara-cara licik untuk mendapatkan kekayaan. Ia telah merasakan bagaimana hukuman itu bisa datang kapan saja, di mana saja, bahkan di tempat paling suci sekalipun. Dengan langkah tertatih, ia bangkit berdiri. Tubuhnya masih terasa lemah setelah perubahan yang ia alami, tetapi hatinya terasa lebih kuat dari sebelumnya. Ia menatap langit Mekah yang begitu biru, merasakan angin sejuk yang berhembus lembut. Ia tahu bahwa ini adalah hari pertama dari kehidupan barunya. Hidup ini hanyalah perjalanan, dan setiap langkah kita akan dimintai pertanggungjawaban. Maka, berjalanlah dengan hati yang bersih, dengan niat yang tulus, dan dengan iman yang selalu dijaga. Semoga kisah ini menjadi pengingat bagi kita semua, bahwa tidak ada dosa yang terlalu besar untuk diampuni, tetapi juga tidak ada waktu yang bisa kita buang sia-sia dalam menunda taubat.